Jelek banget mamanya. Itu bagus. Nah, Mm-mm. berarti Ramadan ada yang baru. Ya pokoknya lihat aja di HUT Indosiar nanti. Yang lupa kalau ada Ya Allah. Nih. Kak, hood live nggak? Enggak, off air. pokoknya HUT itu privacy, gak boleh ada orang tahu. Iya. Tiba-tiba loh. Nanti di dalamnya yang nonton cuma tim-tim doang. Semoga lolos. 30 Kan kita hari pertama ada, hari kedua kita ada nggak? ada. Coba deh kamu lihat udah ada belum yang Mutia sama Arbil di permintaannya? Bentar. Belum kah? Berarti kalau si Arbil nggak tahu, cek aja siapa tahu. Enggak, belum ada. Mutia belum ada Mutia. Belum. Kalau udah ada suruh ngechat kakak dulu aja berkak. Sih kalau aku makan coklat. Oh, dia lebih ke kacang. Kalau juga ada kacangnya repot. Kak katanya ngunyah mulu kita. Nggak apa-apa, mumpung masih hidup, usahakan ngunyah. Best, memang best sih dia. Undang Guys, kalian tuh kontrol diri, astagfirullah. suruh kontrol dong. Gak bisanya nggak bisa dibiarin. Nggak apa-apa. Enggak. Enggak aku bisa pakai baju-baju yang kayak dulu lagi. Ini bekasnya. Udah selesai mereka. Belum. Nggak tahu soalnya aku tanyanya manajer. Anda yang the coach. Bobol nggak sih orang itu? Langsung kita pecahkan panggung itu. Mm-mm. Apalah daya top 13 ini? Nggak apa-apa, nanti kita bikin sendiri di belakang panggung. Itu fakta banget nih jujur. Nanti kita bikin drama musikal judulnya itu Harimau Melaya. Harimau Melaya loh. Pak, ada couple barang nggak? Ada kayaknya. Ada kan? Kamel. Ada kalau nggak salah ya. Pokoknya kalian nonton aja deh biar penasaran. Serigala Bekantan judulnya. Astagfirullah. Coba bentar. Cara matiin kamera gimana sih kak? Kamu mau ngapain? Bentar doang. Jeda live ya? Jangan dijeda. Ada loh yang bentuk kamera. Ada. Oh ini. Mau kemana? Nah, Bentar. repot adminnya. Justru nunggu anak-anak yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naon mau tidur? Kamel naon atuh makan dulu sok. Lagu Madura ya katanya. Kameli kecanduan lagu Madura ya katanya. Coba diingat lagi. Gara-gara Mila aku kecanduan itu. Tapi kita.
Tapi Kayaknya mulai JR-nya tanggal 7 deh. JR-nya tanggal 6 tapi. Siapa yang bilang besok mulai latihan? Aku kan udah dapet Tanggal 6. latihan besok mah. Oh iya. Mm-mm. Berarti kakak besok asrama gitu. Iya, Semuanya kasur Depi juga. iya. Hmm. JR itu gladi resik. Singkatannya tuh GR atau GR. Nah, singkatannya itu GR. Dibacanya tuh panjangannya gladi resik. Wih, enak banget. Nyar, J sampai nih na 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 na. Zara duduknya lurus katanya. Bentar, aku lagi berpikir ini. Mikirin apa? Jangan tiba-tiba tidur dulu. Kita live-nya sampai jam berapa, Kak? Harusnya sih tadi jam 4 udah selesai, cuman karena belum mulai ini. Banyak banget. Kita cuma sedikit kan yang anak di A7. Justru anak dia 7 banyak. Emang iya. Oh iya. Undang yang lagi, ya ini lagi nunggu. Bingung deh aku. Oh, Kenapa? katanya, Kak, katanya kita canggung. Enggak, siapa yang canggung? Hmm. Emangnya Laila? Mu bagaikan layang-layang. Gini. Kurang. Vibranya gini. Kurang jeda. Gimana? Dirimu bagaikan layang. Baru vibranya gini. Ku lepas tali benang, ku genggam. Vibranya tuh nge-vibra banget. Tapi suara dia bagus tau, Kak, jujur. Bagus. Bagus. Kita malah roasting loh. Ya Allah. Enggak guys, itu bercanda ya, jangan yang serius. Enggak, itu bagus justru. Iya, Viral. bagus. Best. Nggak bisa. Jara, gimana rasanya live dengan Gue tutup nih. yang dulunya kamu fans nih? Rasanya itu kayak makin menyala itu rasanya. Kita mulai aja deh katanya. Kenapa? Iya. Ini mereka lama soalnya. Oh, berarti mereka nggak jadi. Nggak tahu, pokoknya kita sambil mulai aja. Oke, mulai 1, 2, 3, 4. Oke, tanya guys, tanya. Tanya guys. Satu kata yang menggambarkan perasaan hari ini. Kamu dulu. Maksudnya gimana? Enggak, dibilang bad mood banget enggak, kayak biasa-biasa aja gitu. Oh, datar-datar aja. Ya. Nah, sekarang kamu tanya aku balik. Mana? Pertanyaan itu juga. Iya. Gam itu apa sih tadi pertanyaannya? Perasaan aku hari ini gimana gitu. Perasaan Kameli hari ini gimana? Happy, tapi enggak. Agak sedikit kurang happy. Tapi happy. Iya kan, iya gitu. Mm-mm. Lanjut. Terus jadi guys, kita live hari ini tuh kita mau bahas mengenai rangkaian HUT Indosiar yang ke-31. Pokoknya nanti tuh bakalan banyak konser spesial di malam puncaknya HUT Indosiar, bakalan seru-seru banget. Bener gak, Zah? Bener. Ini mah kita berasa live berdua.
Arbil, Zahra, Armel, April, Kapil, Ropril. Uh, Bara katanya. ih bakalan rame banget guys, sumpah. Bakalan rame Selviana, banget. Valen, Shakira, Mila. Kak Zara tampil nggak? Udah jelas ini dia ada di sini berarti tampil. kayaknya enggak deh, kayaknya aku nanti jadi tukang sorot deh gini-gini. Ih nggak mau. Oke lanjut. Terus sekarang kesibukannya itu guys, mulai dari besok tuh kita udah mulai latihan untuk rangkaian HUT Indosiar yang 2 malam berturut-turut itu. Ya kan Dek? Jadi tanggal 6, 7, 8, 9 itu kita udah mulai latihan plus JR-JR-nya juga. Tanggal 10 udah hari H-nya, hari H pun masih ada JR beberapa kali ya kan Dek? Bener. Kamu dapat gak pertanyaannya? Enggak. HP aku kan dipakai live. Tapi kesibukan kamu buat persiapan HUT Indosiar apa? Yang pastinya kesehatan karena kan itu 2 hari berturut-turut kan Kak. Jadi kayak itu kesehatan paling penting. Terus jaga suara. Dikasih. Jadi nanti pas latihan biar nggak kagok-kagok banget gitu. Ya itu persiapannya itu. Sekarang tanya aku. Persiapan kakak. Pokoknya kalau aku nanya kamu lempar balik nanya aku ya. Persiapan Kak Meli apa untuk HUT Indosiar nanti? Ya persiapannya nyanyi. Lemong, aduh. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Karena kita kan pengen memberikan yang terbaik di HUT Indosiar nanti. Harus wah, harus keren, harus best. Banyak banget pokoknya nanti treatment-treatmentnya yang luar biasa sekali. Ya, betul. Spill dikit persiapan menuju malam puncak HUT Indosiar. Emang boleh disebut? Iya spill dikit. Intinya Akan ada Agnes Mo guys. terus akan Selain ada band-band terkenal. Night nanti seru banget pokoknya. Hollywood Night itu maksudnya gimana sih Kak? Jadi ya kita nyanyi lagu Bollywood. Kita pakai baju India nggak nanti? Pakai baju India. Ih seru banget kan. Tuh kalian bayangin ada JKT48. Ada JKT. Kesan selama perjalanan di Dangdut Akademi 7. Maksudnya gimana sih Kak? Pengalaman kamu yang berkesan menurut kamu di Dangdut Akademi 7 itu apa? Pengalaman aku itu kayak yang kita rasain ya. Yang kayak kita tuh kayak oh gini ya rasanya gitu ya. Yang paling berkesan yang kamu ingat momen selama kamu di Dangdut Akademi 7 itu apa? Selama kamu masih kompetisi? Adalah misalkan kita udah mau tidur tengah malam terus dipanggil buat ngulik. Terus latihan koreo H-1 sebelum tampil. Bayangin kayak otak kita tuh disuruh ngapelin koreo sedangkan biasanya kita tapi itu tantangan sih apa namanya? Yaitu konsekuensi kita ngikutin Dangdut Akademi 7 gitu kan. Betul. Terus ngapalin materi yang misalkan tiba-tiba kayak hari ini dihafal terus kayak besok tampil gitu. Terus lagi apa ya Kak? Kalau misalkan kita sakit nih, sakit badan terus suara kita juga serak. Terus kita tuh kayak tetap harus memberikan penampilan terbaik. Maksudnya kita tuh kayak harus benar-benar nutupin bahwa kita tuh jangan kelihatan sakit gitu karena apapun juri dan orang lain juga nggak bakalan mau ngerti kan kalau kita sakit gitu. Karena kan udah disuruh ingetin jaga kesehatan. Profesional ya intinya. Benar. Karena kan audiens sama juri juga profesional ngelihat penampilan kita ya pastinya mereka peduli dengan kesakitan kita. Cuman kalau Itu yang kemarin aku lupa salah lirik itu. goyang nasi padang. Terus yang paling berkesan juga kayak yang aku langsung lolos. Terus full ketawa-ketawa semua, sumpah. Sampai dia bilang, Aku nggak bisa guys sama Zahra. Untung Zahra juga jadi anak didik aku. Ketawa terus, sumpah. itu tuh kita full ketawa semua. Terus kayak pengalamannya itu intinya banyak deh karena kita di sini banyak diajarin kayak disiplin segala macem. Pokoknya Nggak hanya belajar nyanyi ya.
bener sampai-sampai kayak mental kita tuh juga dijaga gini ada kayak Iya. ah, apa sih apa sih itu kak yang psikolog itu Oh iya, ini ya, apa gitu namanya? tuh. Jadi intinya kalau kalian masuk ke Dangdut Akademi 7 ini, insya Allah kalau ngikutin semua peraturannya, insya Allah sukses. Soalnya di sini tuh kayak bener-bener dijaga gitu loh guys, kayak sampai Iyalah, sampai ke mental kita tuh aja dipeduliin gitu, karena mereka juga tahu iya, kan kalau kita kompetisi ini benar. mungkin pusing kan, terus kayak apa sih iniin psikolog itu kayak best banget sih. Sampai-sampai kalau misalkan kita live TikTok itu kayak selalu diingetin, jangan sampai ngebahas orang lain, jangan sampai Iya, nyenggol sebelah-sebelah sampai gitu. fokus sama diri sendiri aja sih sebenarnya. Jangan menjatuhkan orang lain. Kita selalu diajarin kayak gitu, guys. Jadi akademinya itu bukan akademi fokus di nyanyi aja, tapi akademi fokus di hal-hal yang lain juga gitu. Benar. Jadi tidak hanya diajarin bernyanyi, tapi diajarin caranya hidup di Jakarta seperti apa, berkarir di dunia entertain tuh juga seperti apa. Jadi kita tuh banyak belajar gitu guys, gak hanya bernyanyi aja. Benar. Sama juga sih kayak aku nge-coach juga pengalaman baru juga kan buat aku gitu. Bisa apa namanya? Dulu biasanya ngulik lagu buat diri sendiri. Biasanya ngulik lagu buat diri sendiri itu lebih tahu konsepnya mau seperti apa, mau kayak gimana. Tapi kan kalau untuk orang lain, kadang kita nggak tahu, aduh ini harus gimanain ya. Makanya kita tuh juga sebagai coach tuh harus tahu karakter setiap anak tuh seperti apa. Kita juga nggak bisa sembarangan ngasih improvisasi buat anaknya. Kita tuh ngasih sesuatu buat anak-anak itu kita juga nanya dulu anaknya, kamu kira-kira aman gak kayak gini? Kamu kira-kira bisa gak kayak gini? Kadang juga ada masukan beberapa dari anak-anaknya gitu. Jadi intinya banyak pengalaman baru juga yang aku dapat di Dangdut Akademi 7 selama aku jadi coach. Ya kalau aku pribadi sih menempatkan kepada anak-anak Dangdut Akademi 7 jadi coach kalau lagi latihan aja, tapi di luar latihan, di luar ngulik, aku sama mereka kayak temen, kayak kakak, kayak sahabat. Karena juga aku nggak mau mereka sama aku tuh canggung, sama aku takut gitu. Kecuali beda lagi kalau lagi latihan. Kalau lagi latihan ya memang ya harus profesional, aku coach gitu. Seperti itu, guys. Mm-mm. Aku juga dapat pengalaman, Kak, kayak misalkan itu suatu pengalaman gak sih kayak misalkan ada konser terus kayak lagunya itu baru dikasih hari ini kayak kita kemarin itu loh Kak. Iya. Tau gak guys itu yang grand final itu yang kita nemenin grand final itu kita Mm-mm. latihan itu benar-benar baru malam ini itu pun udah jam 1 malam ya Kak. Mm-mm. Latihannya jam 1 Misalkan nih malam. besok nih grand final, nah malam nanti tuh jam 1 atau jam 10 tuh baru latihan. Nah, kita itu baru ngulik terus langsung ke studio langsung JR terus besoknya langsung tampil. Sumpah itu Betul, pengalaman banget sih. betul. Latihannya itu Terus, pas kita habis preskon balik ke pas kita habis preskon kan habis preskon mm. aku sama Kameli nge-host. Terus habis Nah nge-host tuh itu lama. kamu kan preskon, kalau aku itu ngulik, Oh, nah aku iya guys. ngulik. Aku kan preskon kan guys. Nah, Kameli ngulik di asrama. Nah, udah Nah itu aku abis ngulik, Zara abis preskon, kita baru pergi yang nge-host itu. nge-host bareng. Nah, sesudah nge-host itu, kita ke asrama lagi, Kameli ngulikin kita lagi. Kita juga latihan ini itu segala macam. Mm-mm. Tapi sebenarnya itu yang bikin momennya tuh nggak bisa terlupakan ya. Kadang Itu nggak bisa. momen-momen seperti itu yang bikin seru, dan itu juga pengalaman buat aku pribadi. Ya seperti itulah maksudnya yang dibilang-bilang orang, perjuangan yang sesungguhnya setelah kompetisi itu malah belum seberapa, masih banyak lagi. Pasti capek Tapi banget dek, pokoknya, Kak. Kalau kebiasaan atau ritual sebelum tampil di panggung. kok, semua ya gak kompetisi doang ya maksudnya ya. Pas Semuanya. itu aku